Pembacaan dari Yosua 15 ayat 1 sampai 63. Demikian firman Tuhan. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Sin ke selatan di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin, naik ke sebelah selatan Kadesh Barnea, terus ke Hezron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Asmon, dan keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara Sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara Sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke Batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akor, batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara ke Gilgal di seberang pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En Semes dan keluar ke En Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng Gunung Yebus. Itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom di sebelah barat di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Me Netoah, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baala, itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim. Itulah ke Salon, turun ke Bet Semes, dan terus ke Timna. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala, dan keluar dekat Yebneel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah ke segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum mereka. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya? Kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel, anak Kenas, saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya,
Ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tanah Negeb ialah Kabzeel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hazor, Yitnan, Zif, Telem, Bealot, Hazor Hadata, Keriot Hezron, itulah Hazor, Amam, Sema, Molada, Hazar Gada, Hesmon, Bet Pelet, Hazar Sual, Bersheba, dan segala anak kotanya, Baala, Iyim, Ezem, El Tolat, Kesil, Horma, Zikla, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain, dan Rimon, seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah Bukit Ezitaol, Zora, Asna, Zanoa, Enganim, Tapuah, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Azeka, Saaraim, Aditaim, Gedera, dan Gederotaim, 14 kota dengan desa-desanya. Zenan, Hadasa, Migdal Gad, Dilean, Mispa, Yokteel, Lakis, Boskat, Eglon, Kabon, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bet Dagon, Naama, dan Makeda, 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asan, Yiftah, Asna, Nezib, Kehila, Akzib, dan Maresa, 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desanya. Mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya, Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya, Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya, sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar, dan pantainya. Lagi di pegunungan, Samir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat Sana, itulah Debir. Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon, dan Gilo, 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanum, Bet Tapuah, Afeka, Humta, Kiryat Arba, itulah Hebron, dan Zior, 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmel, Zif, Yuta, Yisriel, Yokdeam, Zanoah, Kain, Gibea, dan Timna, 10 kota dengan desa-desanya. Halhul, Betzur, Gedor, Ma'arat, Bet Anot, dan Eltekon, 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, itulah Kiryat Yearim, dan Raba, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun, Bet Araba, Midin, Sekaka, Nipsan, Kota Garam, dan Engedi, 6 kota dengan desa-desanya.
Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi, orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Demikian. Inilah firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 1 sampai 25. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah
bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih para lektor Ibu Nerliana dan Pak Apul. Hari ini renungan firman Tuhan kita dengan judul Kolonial Israel. Silakan Pastor Joseph Paul Jam. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bila Anda menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, sabar ya, sabar, konsisten sampai titik darah penghabisan. Lolos kamu pasti. Cuman jangan lupa rendah hati ya. Saudara, semua orang hidup itu ada takarannya, sudah ada jatahnya. Ya, ada jatahnya. Itu hukum universal. Mau Islam, Buddha, Kristen, ya semua orang hidup ada jatahnya. Nah, yang tidak ada disebutkan dalam hukum universal adalah bagaimana cara kamu melebarkan jatahmu itu. Setiap orang ada batoknya, ukuran batoknya sudah tertakar, ya. Semua orang ukuran batoknya sudah ditakar, batok nasinya. Lalu bagaimana cara memperbesar batok nasi itu? Itulah yang penting, saudara ya. Batok nasi itu ya cerita tentang rezeki materi, ya. Tetapi juga kebahagiaan, ya. Filsafat Jawa, pagar batok lebih tinggi dan lebih tebal daripada pagar tembok. Ini filsafat Jawa banget ya. Kasih makan tetanggamu, ya. Nanti rumahmu itu udah usah dikunci, saudara. Serius, saudara ya. Kasih makan tetanggamu. Jangan membuat iri tetanggamu. Ya, dengan beli-beli barang-barang mewah, semata tetanggamu lapar. Ya, itulah sebabnya mereka jadi tetanggamu, saudara. Supaya kamu peduli di dalam kesusahan mereka. Ya, itulah cara memperbesar batok nasimu, saudara. Ya, karena dengan batok yang sekian saja, dengan rezeki sekian saja, kamu bisa berbagi. Makin ditambah rezekinya, kamu makin bisa berbagi. Tapi kebanyakan orang ditambah rezekinya makin nggak bisa berbagi. Ya, lagu tema kita ya, dunia ini lebih dari cukup. Kalau kita semua mau berbagi, nggak usah kamu pergi ke Mars, nggak usah kamu pergi ke bulan. Dunia ini lebih dari cukup. Serius, saudara. Anda mau satu dunia itu isinya, ya sekarang seluruh dunia ini isinya 5-7 miliar, sekalipun 15 miliar, saudara. Banyak tempat kosong masih. Masalahnya manusia tidak mau berbagi, makanya dunia nggak cukup. The world is not enough. Padahal harusnya the world is more than enough. Ya, Tuhan sudah ciptakan sedemikian rupa, ya, supaya mau berbagi itu. Tapi karena ada yang serakah, ada yang tidak mau berbagi, maka nggak bisa, saudara. Semua ya, Israel pun sudah dijatah. Makanya Israel tidak mau ekspansi seperti fitnah-fitnahnya orang-orang Islam ini ya. Israel tidak akan mengambil tanah yang bukan miliknya, saudara, karena sudah dijatah, mereka juga nggak berani. Loh, perlu tanah nggak? Loh, ngapain perlu tanah lagi? Repot, saudara. Emang itu tanahnya bagus, kalau tanahnya emas semua diambil, saudara. Ya, mendingan mereka punya double warga negara, mereka warga negara Israel tapi tinggal di Amerika, mereka warga negara Israel tapi tinggal di Singapura, tinggal di Jerman, tinggal di Eropa, ya kan, tinggal di Australia. Mereka kaya, tapi mereka tinggal di tempat lain. Kalau mereka butuh balik, ya tinggal balik saja ke Yerusalem. Kan begitu, saudara. Itu benar hanya kayak Singapura, apa perlu nambah luas? Nggak perlu. Kenapa? Karena Singapura itu sumber daya ada di luar negeri semua, ada di luar Singapura semua, orang-orang pinternya. Sama seperti Israel. Mereka tidak akan mengambil wilayah yang bukan miliknya. Karena semua sudah dijatah. Kita juga begitu, saudara. Tiap hari kita berdoa, Bapa di surga, dikuduskan namamu, berikan makanan kami yang secukupnya. Artinya kalau kamu diberi lebih, itu punyanya orang. Kamu harus bagi. Tetapi seringkali kita mengambil jatahnya orang lain. Orang-orang yang sering berhutang, Anda sedang mengambil jatahnya orang lain, saudara.
Ya, karena namanya hutang, bukan milikmu. Ya, kalau milikmu kan jatahmu sendiri. Tetapi kalau milikmu itu pun ada bagiannya orang lain di dalam jatahmu itu. Ya, makanya seberapa banyak? Ya secukupnya kamu, sisanya itu punya orang lain. Ya, kata secukupnya itu, aduh, berapa itu secukupnya? 90% kah dari penghasilanmu? Atau 10% dari penghasilanmu itu kamu bilang cukup? Nah, secukupnya itu adalah hatimu, saudara. Hatimu yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Hati yang penuh belas kasihan. Ya, itulah secukupnya. Ya, berikanlah pada hari makanan kami yang secukupnya. Kamu melimpah dengan cinta sehingga kamu selalu berbagi dengan orang lain. Itu secukupnya, saudara. Kalau kamu tidak berbagi dengan orang lain, kamu sedang serakah. Sedang sedekah. Untukku, kamu tidak pernah berbagi. Pasti ada yang salah dengan hidupmu. Ya, saudara ya. Firman Tuhan mengajarkan dengan jelas, menabur, maka kamu menuai. Menabur di tempat yang tepat, nggak bisa sembarangan. Kita nabur, saudara. Harus di tempat yang tepat. Anda nabur sembarangan nggak tumbuh. Artinya kamu tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan itu, dengan apa yang sudah Tuhan percayakan, uang atau kehidupanmu, waktumu. Berarti kamu tidak tanggung jawab. Ya, makanya jangan serampangan kalau Anda mau melayani Tuhan atau bekerja itu ya kan Anda sedang menabur gratisan freiwilliger atau apa namanya pekerja tanpa gaji, volunteer. Anda harus bekerja di tempat yang tepat sehingga apa yang kamu tabur itu akan berbuah. Ya, berbuah itu tidak selalu materi ya, damai sejahtera, kepuasan batin ya kan, pergaulan yang baik. Buah itu tidak selalu materi, saudara. Nah, lalu orang-orang Israel dituduh kolonial, saudara, karena dianggap mengambil tanahnya orang Palestina. Pertanyaannya, saudara, bagaimana bisa itu tanahnya sendiri mau diambil balik? Palestina lah kolonial yang sebenarnya mau diusir sama Israel. Itu yang benar itu seperti itu, saudara ya. Palestina itu yang mengambil tanahnya Israel, ya kan? Mereka nggak mau mengembalikan, makanya diajak perang gila-gilaan. Beneran, saudara ya. Kebetulan minggu ini kita di Den Haag, di Christian Center kita, Hagios Christian Center ini kita akan membahas mengapa orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Sebagian sudah saya terangkan di Koinonia ya. Intinya karena bukan lagi cinta yang diajarkan, tetapi dogma, ribut dengan dogma. Harus ini, harus. Dogma kan ceritanya begitu, dogmanya gereja. Makanya gereja mengalami kebingungan. Tetapi orang-orang yang belajar tentang keyahudian, mereka tenang, oh ternyata tidak seperti itu. Ternyata gereja ini memanipulasi dulunya ya. Sekarang gereja sudah tidak lagi. Tapi masih ada yang memanipulasi karena umatnya goblok. Kenapa goblok? Ya karena senangnya greng gitu, saudara ya. Kalau greng itu cukup megang listrik 20.000 ya volt pasti greng, saudara. Ya kan? Nah, masanya greng itu Holy Spirit katanya. Nggak usah, kalau mau greng nggak perlu Holy Spirit. Greng itu Anda pegang listrik aja. Rambut berdiri semua nanti, saudara ya. Ini nggak usah greng. Aduh, Anda senangnya greng, ya salahmu sendiri. Salahmu sendiri, saudara ya. Belajarlah dari Tuhan Yesus, hidup sederhana. Belajarlah punya patokan standar hidupmu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, belajar. Anda kudu mengejar. Dari mana kita tahu Yesus? Ya, di Alkitab. Dari Alkitab, sehingga kamu tidak bergaya hidup yang melebihi lewatan. Ya, hidupmu ringan. Hidupmu ringan. Ketika Tuhan Yesus datang, kamu sudah siap meninggalkan dunia. Switch dalam tubuh kemuliaan. Kuncinya, saudara, kamu harus belajar berbagi untuk memperbesar batok nasimu. Dan berhentilah berhutang-hutang. Karena hutang-hutang itu yang akan menjadi
Itu tadi, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Karena utangnya gampang, cari duitnya gampang kan, dengan utang kan cari duitnya gampang, buangnya gampang, habis semua. Ya kan, makanya jangan sembarangan utang-utang, saudara ya. Karena itu yang akan membuat pertumbuhan rohanimu jadi mandek. Kenapa dalam hidup kamu utang piutang itu kamu jadi mengeraskan hati kan, kudu ndablek kan. Kamu harus mengeraskan hati. Sejak itu Tuhan tidak akan bicara padamu lagi, saudara. Bohong kalau bilang Tuhan masih bicara sama kamu, saudara. Anda berarti selama ini berilusi tentang Tuhan. Serius, saudara ya. Bertobat, stop utang-utang supaya Tuhan kembali bicara. Saya pengalaman, saudara ya. Selama kebutuhan usia buka tutup lubang itu, Tuhan tidak bicara apa-apa. Tuhan kenapa tidak bicara? Tuhan dia nggak bakal bicara, saudara. Kenapa? Karena dia buka tutup lubang hidupnya, tidak benar. Tetapi kalau kamu hidupnya memadankan diri dengan apa yang ada, ya sudah selesai semua utang-utangmu, maka Tuhan akan mulai bicara padamu, menuntun ke kanan atau ke kiri, walaupun air dan rotimu serba sedikit, kata Yesaya ya, sekalipun aku memberikan air dan roti serba sedikit, tapi penebusmu hidup, kamu akan bertemu muka dengan penebusmu, saudara. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada, nggak usah bergaya hidup mewah, glamor, cukup apa adanya, nggak usah takut dihina apa segala macam. Saudara, semua hinaan, semua yang tidak baik, ya selalu terjadi dalam hidup kita, entah itu benar, entah itu enggak, pokoknya pasti ada omongan. Nah, di tengah omongan itu orang menjadi dewasa. Kalau kamu nggak dewasa, mutung pergi, ya berarti kamu nanti ngulangi lagi tempat lain, percaya deh. Ngulangi lagi sampai kamu lulus dalam hal itu. Dan lulusnya berkali-kali. Ya enggak? Makanya jangan tersinggungan. Nah, balik lagi ke ketakaran ya, ketakaran kita. Sampai seberapa jauh takaran hidupmu, saudara. Artinya Anda bukan cuma ngasih-ngasih saja makanan, apalagi kasih uang ya, jangan ya. Tapi Anda juga bahkan terlibat di dalam memberikan makanan itu, dalam mempersiapkan prosesnya semua ya, dapur maupun koordinatornya, korlapnya, semua harus kompak, saudara. Kalau nggak kuat. Nah, di situ terjadi gesekan ribut satu sama lain. Kalau Anda kalah, Anda langsung keluar, out, maka Anda tidak akan menerima berkat. Ya, saudara. Itu berkat dari surga ya, bukan dari saya. Saya nggak punya duit. Tapi hidupmu akan diberkati, saudara. Jasmani dan rohani kalau kamu rendah hati. Kalau kamu punya cukup banyak waktu untuk mengamati apa sih maunya Tuhan sebenarnya di dalam Torah. Ya, itu apa? Supaya kamu punya cinta yang melimpah, saudara. Pak, ya kan? Nah, makanya ketika kita datang sama Tuhan, ya, kita datang dengan kerendahan hati. Karena apa yang kamu berikan itu sebenarnya tidak seberapa. Tetapi hatimu yang kamu berikan itulah yang benar-benar berpengaruh bagi kerajaan surga. Ketika kita sudah saling memberi satu sama lain, saudara. Ya, tadi kan di bait 13 kan, mereka saling menjamu satu sama lain. Yang terjadi adalah malaikat sendiri yang turun dalam hidup kita, saudara. Malaikat Tuhan. Ya, ketika Anda belajar berdiakonia real, praktek. Anda setiap hari dengar tentang diakonia, tapi Anda nggak praktek nih. Berikan yang terbaik dalam diakoniamu itu. Jangan bekas. Kalau mau beli yang bekas pun harus yang baik. Ya, buat dibagi-bagi ke orang-orang miskin ini. Biasakan kasih yang terbaik, saudara. Tapi jangan mengorbankan anak istrimu. Ingat-ingat ya, jangan mengorbankan keluargamu. Tidak boleh. Tapi berikan yang terbaik dalam hidupmu. Ya, maka kamu akan memperbesar takaran hidupmu, saudara. Ya, tetap rendah hati, karena air mengalir mencari tempat yang rendah. Berkat Tuhan mengalir mencari orang-orang yang rendah hati. Itu terus di-manage keuangan itu dengan benar. Di-manage supaya kamu jangan terperangkap dengan uang. Jangan terperangkap lalu kamu geser hatimu ke sana. Oh, bahaya sekali, hati-hati, saudara. Semua pelayanan akan menjadi sukses. Ada backing, kenapa? Karena orang-orangnya bertanggung jawab dengan masalah keuangan. Serius, saudara, begitu ada yang nggak tanggung jawab, bubar, hilang semua. Bangunan rohani ada di Thailand itu ya, sebuah gereja. Macam-macam ya.
termasuk gerejanya Kongki apa segala macam. Ya, waduh itu benar-benar. Makanya perbesar takaranmu itu dengan apa saudara? Dengan kerendah hatian, gaya hidup yang sederhana, dan banyak memberi. Dua hal itu kan makin memperbesar takaranmu. Apa-apa jadi orang kaya kalau tidak boleh perhiasan, tidak boleh pakai barang mewah. Kamu itu diberkati dengan harta melimpah, supaya kamu bisa ngasih makan orang. Bukan supaya beli emas berlian, tapi supaya kamu bisa ngasih makan orang-orang. Anda nggak tahu kan? Kasih tahu sekarang, Anda dikasih hidup berlimpah supaya kamu bisa memberkati yang lain. Kalau sudah menjadi berkat yang lain, maka yang namanya mujizat kesembuhan pasti akan terjadi. Malaikat bolak-balik datang ke pintu rumah, bukan malaikat maut ya, tapi malaikat yang membawakan kabar gembira buat hidupmu. Ya, perbesar takaranmu saudara dengan diakonia. Ya, kasihkan kepada orang-orang yang bertanggung jawab. Jangan asal gereja mana kamu kasih, nggak taunya dia pakainya Fortuner, kamu pakainya bebek merah warnanya, BMW merah, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.